institusi kita, institusi TNI, dan juga tanggung jawab kita pada negara dan masyarakat. Ya, TNI merupakan lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Jaga kepercayaan ini dengan profesionalitas dan penuh tanggung jawab. Ya, kita semuanya, khususnya para pemimpin ini dituntut, ya para pemimpin ini dituntut ya untuk membina pasukannya, membina anak buahnya, membina satuannya untuk tetap profesional dan penuh tanggung jawab. Pertajam fungsi tanggung jawab rantai komando, para panglima, para komandan, para kasatker, bina prajuritnya agar tidak mudah terprovokasi dan bijak menanggapi berita-berita medsos. Ya, kalau ada medsos yang sekiranya menghasut, ya segera cari, tanya, ini berita kapan? Ya, jangan diatasi sendiri, justru bersama-sama prajurit lain justru akan membuat provokatif. Nah, ini yang bijak menanggapi medsos. Makanya para komandan, para pimpinan ini harus betul-betul ya, memberikan pemahaman pada prajuritnya. Karena tentunya apabila kita tidak bijak menanggapi medsos akan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku serta waspada terhadap ancaman pemecah belah TNI Polri. Memang yang paling mudah mau menghancurkan negara ini, ya paling mudah untuk menghancurkan negara ini hanya satu kuncinya. Ya, TNI Polri adu. Ya, jadikan perpecahan, hasut TNI Polri yang punya, dua-duanya punya senjata ini. Adu. Nanti kalau sudah terjadi konflik TNI Polri, ini akan mudah sekali ya untuk melemahkan negara ini, mudah sekali. Karena kuncinya, ya ingat, kuncinya adalah TNI Polri di negara Indonesia ini. Ya mau dibuat apapun tidak akan berhasil. Tapi ketika TNI Polri dipecah belah atau sampai berhadapan seperti Sudan tadi, inilah ya yang ancaman yang paling nyata. Ya ancaman yang paling nyata ya untuk memecah belah TNI Polri, untuk menjatuhkan, menghancurkan negara kita ini. Ya sadari atau tidak, ya silahkan. Ya disadari atau tidak, silahkan. Pikir sampai yang jernih. Karena hanya dua institusi ini yang mempunyai alutsista, memiliki senjata, memiliki profesional untuk berperang, ya dua-duanya hampir sama. Ya jangan anggap bahwa ada, di Polri ini orang sipil dan sebagainya. Tidak, mereka juga dilatih latihannya yang sama dengan kalian, wong sama-sama. Ya di Magelang dilatih prajurit yang sama. Sekarang ini ada TNI, ada Polri dilatih di lembaga pendidikan yang sama, baik darat, laut maupun udara. Ya sehingga memiliki kemampuan bertempur yang sama. Ya bertempur dasar khususnya, ya, memiliki kemampuan tempur dasar yang sama. Nah, makanya kalau ada orang lain yang ingin menghancurkan negara ini, mudah adu TNI Polri. Kalau TNI Polri berperang negara ini, untuk mengambrukkan negara ini mudah. Nah ini makanya para pemimpin ya wanti-wanti, hati-hati ini ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kekuatan Indonesia, kekuatan negara kita ada di TNI dan Polri. Ya jangan berpikir musuh kita siapa. Ya nggak ada musuh kita sampai sekarang ini. Tidak ada di dalam Jakstra, di dalam perencanaan tahun ke depan musuh kita ini nggak ada yang menentukan sekarang ini. Musuh kita siapa? Tidak ada yang menentukan. Ya musuh kita yang paling nyata ya ini, orang-orang, oknum-oknum yang pengen memecah belah, menghancurkan negara dengan memecah belah TNI Polri. Kemudian jangan lelah untuk mengarahkan prajurit. Ya kita memiliki prajurit mulai tingkat tamtama, tingkat bintara, tingkat perwira, yang berasal dari berbagai macam sumber. Ya perlu pengarahan. Adakan jam komandan. Jam komandan ini artinya melekat. Komandan jangan bosan-bosan untuk mengarahkan para prajuritnya. Jangan menyerahkan terus. Ya dari Danyon serahkan Danki serahkan Danton serahkan lagi pada Danru dan sebagainya, nggak selesai-selesai. Danyonnya ya perlu. Ya kalian dipercaya setingkat Danyon. Ya kasatkernya ini tiap hari ya adakan, ambil istilahnya jam komandan.
ambil waktu-waktu untuk selalu tidak bosan-bosan mengerahkan pada prajuritnya. Ya, sehingga mereka paham tentang arti tugas pokok TNI, arti TNI yang mendapat kepercayaan oleh masyarakat, arti TNI yang menjadi tulang punggung negara, garda terdepan sekaligus terakhir. Ya, kekuatan negara ini ada di TNI, dan ditanamkan terus. Dan yang paling mudah menghancurkan negara ini apabila TNI dan Polri tidak bersatu, TNI Polri bermusuhan, ini akan mudah menghancurkan negara. Kemudian laksanakan pengawasan melekat, terutama di luar jam kerja, ya, di luar jam dinas. Kalau jam dinas, pasti mereka akan dikendalikan oleh kepala bagiannya, dikendalikan oleh dantonya, dankinya, danionya, kasatkernan, dan sebagainya. Nah, di luar jam kerja, di luar jam dinas, ini selalu laksanakan pengawasan terus-menerus, sehingga mereka tidak liar, sehingga mereka seolah-olah tidak memiliki induknya, seolah-olah mereka bisa berbuat bebas sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Nah, ini tolong ya para komandan-komandan, para kasatkernya, awasi terus, ya, terutama di luar jam kerja. Tegakkan ya prinsip reward dan punishment. Atasan harus siap menanggung risiko sebagai wujud tanggung jawab. Ya, kita sudah sampaikan dari awal mana-mana prajurit yang kemarin kita wujudkan waktu Rapim TNI, prajurit-prajurit yang berprestasi, prajurit-prajurit yang berbuat baik tentunya, yang bermanfaat ataupun memiliki prestasi yang tinggi, kita berikan reward. Namun apabila berbuat merugikan nama besar TNI, berbuat yang merugikan masyarakat, harus diberikan punishment. Dan tentunya atasan harus siap menanggung risiko apabila sebagai wujud tanggung jawab. Ya, jangan sampai prajuritnya yang lebih dari satu berbuat ini terus komandannya hanya tenang-tenang saja. Ini para komandan akan saya tuntut tanggung jawab kalian untuk dalam membina prajurit ini. Kalian sudah siap. Dalam sertijab selalu menyampaikan bahwa siap melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, ini kembalikan lagi, kita refresh kembali. Waktu kita menjabat selalu disumpah, selalu mengucapkan itu. Nama ini, NRP pangkat ini siap melaksanakan tugas. Yang menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai ini selanjutnya siap melaksanakan tugas. Nah, ini jangan sekedar hanya untuk apa namanya, itu merupakan kelengkapan upacara, bukan kelengkapan upacara, itu yang kamu sampaikan, kamu ucapkan sendiri dari dalam hatimu. Siap pelaksanaan tugas, siap menerima wewenang, tugas, dan tanggung jawab jabatan yang diemban dari pejabat yang lama. Ini refresh kembali. Yang saya ucapkan kemarin ini hanya sekedar untuk upacara saja atau beneran? Ya, kembalikan lagi pada dirimu. Ya, bahwa ada sumpah, ada seperti itu, ya silahkan. Para panglima, para komandan kepala harus mencegah atau bisa mendeteksi dini setelah laporan pada komando atas. Jadi laporannya ini jangan setelah terjadi baru laporan, ya deteksi, cegah dini. Apabila akan ada terjadi seperti ini, kumpulkan para komandannya, kumpulkan para prajuritnya, sehingga segera atasi permasalahan ini. Jangan dibiarkan sehingga melebar kemana-mana, nah akan lebih sulit lagi nantinya. Ya, tentunya para komandan-komandan yang melekat tadi, mulai dari kasatkernya langsung dantonya, ini pasti paham prajuritnya satu persatu ini. Nah, di kapal para kepala divisi harus apal dengan prajuritnya, danton harus apal dengan prajurit yang dikelolanya. Nah, apabila ini terjadi hubungan yang baik, ya hubungan baik antara pemimpinnya dan prajuritnya, tentunya tidak akan terjadi hal-hal negatif seperti ini. Karena para prajurit emosi, para prajurit anarkis tidak hanya didorong oleh kemauan pribadi, tapi bisa juga mereka karena tidak ada komunikasi. Ya, tidak ada lagi tempat curhat mereka kepada pemimpinnya.
tidak dibuka komunikasi dengan pemimpinnya, sehingga para prajurit emosi, meluapkan emosinya kepada Polri, kepada masyarakat, ya, kepada orang lain yang justru untuk pelampiasan. Ya karena tadi terputus komunikasinya dengan atasannya, mau komunikasi nggak bisa, ngadep nggak bisa, menyapa pun susah. Nah ini akhirnya prajurit mengambil inisiatif, ya dengan begitu supaya diperhatikan bapaknya. Bagaimana saya diperhatikan bapak saya? Wis tak kenali saja, nanti biar saya dipanggil sehingga saya dapat perhatian dari bapak saya. Nah ini dalami, ya para perwira sekalian dalami. Ada kemungkinan para prajurit-prajurit yang nakal ini ya karena terputus dari pembinaannya. Mereka yang harusnya masih butuh pembinaan, yang harusnya butuh komunikasi, yang harusnya mungkin ada permasalahan, dia butuh curhat pada atasannya, tapi karena komunikasi ini tidak dibuka, ya mereka akhirnya berbuat seperti itu. Nah makanya dari satuan terbawah, kepala bagian, ya mulai kepala bagian, Danton, Danru, Danki, ya Danyon, ini yang langsung berhubungan pada anak buah ini, tolong ya terapkan lagi jam komandan, ya apa-apa yang menjadi permasalahan anak buah segera atasi. Kalau nggak bisa, laporkan kepada komando atas sehingga menjadi cegah dini. Ya bisa menjadi cegah dini apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan di tingkat satuan bawah, laporkan pada komando atas. Saya sudah berusaha untuk melengkapi, ya untuk memberikan hak secara penuh pada seluruh prajurit. Ya saya sudah berusaha untuk melengkapi, untuk memberikan haknya prajurit dengan penuh. Nah tentunya saya akan juga menuntut tanggung jawab. Ya kalau ini sudah saya berikan semuanya, nah apa tanggung jawab, tugas apa, profesional apa? Tentunya saya akan menuntut. Ya karena sudah kita berikan semua hak-haknya. Sehingga saya bisa menuntut ya profesionalitas kalian, keberhasilan kalian. Nah makanya ya tolong jangan batasi komunikasi, jangan putus komunikasi antara pemimpin dengan anak buah. Cari terus sehingga prajurit ini paham tentang arti kepemimpinan, tentang arti koordinasi, tentang arti komunikasi, tentang peti organisasi di TNI ini. Ya libatkan dinas hukum di masing-masing kota, masing kan ada dinas hukum ya untuk memberikan pemahaman pembinaan personil agar prajurit ini bisa melek hukum. Ya kalau kita para Danton, Danki, Danjon dan para pengen nggak paham tentang hukum, panggil orang hukum, laporan pada komando atas untuk didatangkan perwira hukum untuk memberikan pemahaman, pencerahan. Bagaimana tentang hukum ini? Bagaimana tentang hukum militer, hukum sipil? Ya, sehingga mereka paham tentang hukum ini, nggak karpe dewe seolah-olah TNI ini terus nggak taat hukum. Ya, kita tetap ada dan tunduk pada hukum. Jadi kita ada yang mulai undang-undang TNI, kemudian ada KUHPT, KUHDT, ada semuanya. Ya, ini jangan sampai prajurit kita nggak paham tentang itu, sehingga mereka seenak berbuat anarkis, seenaknya berbuat kekerasan, seolah-olah kebal hukum TNI. Tidak, ya tidak ada TNI yang kebal hukum. Semuanya kena, termasuk saya pun juga tidak kebal hukum. Saya yang pangkat tertinggi nih, para kepala staf pangkatan tidak ada yang kebal hukum. Semuanya tunduk pada hukum. Ya ini tanamkan pada prajurit, semuanya tidak ada yang kebal dengan hukum. Kita punya KUHPT, ada KUHDT, ada Undang-Undang TNI, semuanya ada. Nah, belum paham tentang itu, panggil laporan kepada komando atas. Dapatnya kami diberikan pada hukum untuk memberi pencerahan, pengarahan pada anggota ini, sehingga mereka paham tentang hukum ini. Bina, bimbing, dan arahkan prajurit agar memiliki jiwa korsa yang positif. Ya jiwa korsa ini bukan untuk mengganggu masyarakat, jiwa korsa bukan untuk melawan Polri, bukan untuk gagah-gagahan, ya tapi jiwa korsa yang positif. Ya jiwa korsa yang positif masih banyak. Yang tadi jiwa korsa untuk bersamaan, untuk membangun negara ini, membantu masyarakat,
membantu kesulitan masyarakat, mengayomi masyarakat. Ya masih banyak jiwa korsa yang bisa diabdikan, ya diabdikan untuk negara atau masyarakat, bukan untuk jiwa korsa yang negatif yang sekarang ini sedang terjadi dengan Polri. Ini tanamkan lagi ini pada para perwira semuanya, para pemimpin semuanya, pada para jurid. Ya itu bukan jiwa korsa, ya itu bukan jiwa korsa. Kalau namanya jiwa korsa yang untuk hal yang negatif itu bukan jiwa korsa. Ya selalu peduli dan alert terhadap perkembangan situasi di wilayah kerjanya. Ya selalu peduli, ya selalu alert, ya lebih awal, lebih dini tahu ya tentang situasi di wilayahnya, perkembangan situasi di wilayah kerjanya. Ya sehingga apabila terjadi hal seperti ini segera atasi, segera datangkan, segera datangi, ya segera selesaikan.